Perbedaan orang bodoh dan bijak. Di dalam kitab Amsal 12 ayat 16 dikatakan, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Kalau orang bodoh tersinggung, saat itu juga ia akan menyatakan sakit hatinya. Tetapi orang bijaksana, dia tidak peduli bila dicela. Perbedaan antara orang bodoh dan orang bijaksana tergambar jelas di dalam kitab Amsal ini. Orang bodoh cenderung cepat bereaksi. Dia cepat bereaksi tanpa berpikir panjang. Itu sebabnya orang sering menjuluki orang-orang seperti ini dengan julukan sumbu pendek. Orang-orang bodoh seringkali mendahulukan emosinya daripada pikirannya. Orang-orang bodoh dikendalikan oleh emosinya, bukan pikirannya. Itu sebabnya mereka seringkali reaktif dan seringkali berespon salah di dalam menanggapi segala sesuatu. Sementara orang-orang bijaksana, mereka tahu memilih mana yang harus didengarkan, mana yang harus diabaikan. Orang bijaksana di dalam merespon dan bereaksi, mereka lebih mendahulukan pikirannya daripada emosinya. Orang bijaksana selalu berpikir dulu sebelum bertindak. Dia berpikir dulu dengan tenang sebelum mengambil keputusan. Karena orang bijak selalu berpikir panjang, karena dia tahu setiap keputusan, setiap reaksi, setiap respon dan yang dia ambil hari ini akan berpengaruh di masa depan, akan berpengaruh kepada banyak orang. Sementara orang-orang bodoh selalu berpikir pendek. Yang dia pikirkan adalah saat ini. Dia tidak memikirkan akibat-akibat yang dia timbulkan kalau dia bereaksi salah. Dia tidak pernah memikirkan bahwa apapun yang dia putuskan sekarang, apapun reaksi yang dia ambil sekarang akan mempengaruhi masa depan. Contoh, pada waktu kita menanggapi segala sesuatu dengan emosi, dengan kemarahan, maka kita akan menghancurkan banyak hal. Ada sebuah kesaksian, seorang bapak yang baru membeli mobil Mercy. Pada waktu dia pulang kerja, dia mendapati mobilnya dicoret-coret, ada gambar dan ada tulisan, "I love you daddy," pada pintu mobilnya. Dan dia melihat ternyata anaknya sedang menulis di mobilnya memakai paku yang dia temukan di dekat mobil itu. Karena begitu emosi dan tidak berpikir panjang, dia memukuli kedua telapak tangan anaknya dengan sebuah kayu. Ibunya yang melihat juga diam saja, karena ibunya juga emosi melihat mobil yang begitu mahal, belum lunas dibayar, ternyata dicoret-coret oleh anaknya yang masih kecil. Dan karena marahnya, maka anak kecil ini tidur bersama pembantunya. Dan selama 3 hari, anak ini panas dingin. Ternyata pada waktu anak ini dibawa ke dokter dan di ronsen, ditemukan bahwa tulang-tulang telapak tangan anak ini telah remuk hingga harus diamputasi karena sudah terlambat. Sehingga anak ini kehilangan kedua telapak tangannya. Pada waktu anak ini siuman dari operasi dan dia melihat tangannya diperban dan tidak ada lagi telapak tangannya, dia berkata kepada ayahnya, "Daddy, maafkan saya tidak akan lagi mencoret-coret mobil Daddy, tapi tolong kembalikan tangan saya." Pada waktu orang tuanya mendengar kata-kata itu, mereka berdua menangis dan menyesali apa yang telah mereka lakukan. Karena harga tangan seorang anak jauh lebih mahal daripada harga mobil Mercy mereka. Kita melihat di sini pada waktu kita dikendalikan oleh emosi, ada banyak hal kehancuran. Itu sebabnya Tuhan mengajar kita untuk bijaksana. Orang bijaksana selalu mendahulukan pikirannya daripada emosinya. Yang kedua, orang bodoh selalu mengikuti apa kata orang. Tetapi orang bijaksana bisa memilih dan dia lebih suka mendengarkan perkataan firman Tuhan, mendengarkan perkataan orang-orang yang dewasa rohani, dan lebih suka mendengarkan perkataan dan nasihat bijak orang yang berpengalaman. Jadi, tidak semua orang harus didengarkan. Tidak semua orang harus dimintai saran, tetapi kita harus meminta saran dan mendengarkan nasihat dan masukan dari orang-orang yang tepat. Dalam kitab Amsal 14 ayat 15 dikatakan, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak sebelum mendengarkan masukan dan nasihat orang, dia juga harus memperhatikan dulu langkah hidup orang yang akan memberikan nasihat tersebut. Karena bagi orang bijak, dia tidak akan mendengarkan nasihat dan masukan dari orang-orang yang tidak bijaksana dalam hidup mereka. Orang-orang yang punya langkah-langkah hidup yang salah, maka orang bijaksana tidak akan mau belajar dan mendengarkan mereka. Karena orang bijak tahu kepada siapa dia harus mendengarkan nasihat. Orang bodoh akan mengikuti semua perkataan orang karena dia sendiri tidak tahu mana yang baik untuk mereka lakukan.
Tetapi orang bijak tahu apa yang harus dia putuskan. Tidak semua perkataan orang harus didengarkan. Orang bijaksana, dia tahu memilih mana yang harus didengarkan, mana yang harus diabaikan, mana hal-hal yang harus dia renungkan untuk dia pelajari dan mana yang harus dibuang. Karena dia punya keputusan dan karena pikirannya dipenuhi dengan pengetahuan bagaimana cara hidup, sehingga tanpa orang lain memberikan nasihat, dia tahu apa yang harus dia putuskan untuk kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati.